Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kismawati dengan NIM 20252190, kelas B Farmasi semester 4, mata kuliah mikrobiologi lanjutan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang antibiotik, antipiretik, preservatif, dan desinfektan. Baik, langsung saja materi yang pertama, yaitu antibiotik. Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk mencegah dan mengobati infeksi bakteri. Antibiotik merupakan golongan senyawa baik alami maupun sintetik yang mempunyai efek menekan atau menghentikan suatu proses biokimia di dalam organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri. Syarat-syarat antibiotik yaitu mempunyai kemampuan untuk mematikan atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang luas, tidak menimbulkan resistensi dan mikroorganisme patogen, tidak menimbulkan efek samping yang buruk pada pasien, dan tidak mengganggu keseimbangan flora yang normal seperti flora usus atau kulit. Adapun mekanisme kerja antibiotik yaitu yang pertama, menghambat sintesis dinding sel mikroba, yang kedua, bekerja mengganggu permeabilitas membran sel sehingga menyebabkan keluarnya berbagai komponen sel penting. Yang ketiga, menghambat sintesis protein sel mikroba. Yang keempat, menghambat sintesis asam nukleat. Dan yang kelima, agen yang menghambat metabolisme sel mikroba. Materi yang kedua yaitu antiseptik. Antiseptik adalah senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada jaringan yang hidup, seperti pada permukaan kulit dan membran mukosa. Antiseptik sering digunakan misalnya untuk membersihkan luka, mensterilkan tangan sebelum melakukan tindakan yang memerlukan sterilitas, contohnya povidon iodin, kalium permanganat, hidrogen peroksida, dan alkohol. Senyawa yang terkandung dalam antiseptik adalah etanol, isopril alkohol, iodin atau povidon iodin, klorhexidin, triklosan, dan timol. Syarat-syarat antiseptik yaitu bekerja dengan baik dalam waktu singkat, berspektrum luas atau dapat digunakan untuk semua jenis mikroorganisme, bekerja dalam waktu lama, ditoleransi dengan baik oleh kulit, mukosa, dan luka, toksisitas rendah, dan bau tidak mengganggu. Adapun mekanisme kerja antiseptik yaitu yang pertama, penginaktifan enzim. Penginaktifan enzim adalah mekanisme umum dari senyawa antiseptik, seperti turunan aldehid dan etilen oksida yang bekerja dengan mengalkilasi secara langsung gugus nukleofil seperti gugus-gugus amino, karboksil, hidroksil, fenol, dan tiol dari protein sel bakteri. Kedua, denaturasi protein. Turunan alkohol dan turunan fenol bekerja sebagai antiseptik dengan cara denaturasi dan koagulasi protein sel bakteri. Hal ini menyebabkan sel membran menjadi lisis. Yang ketiga, mengubah permeabilitas. Turunan fenol dapat mengubah permeabilitas membran sel bakteri sehingga menimbulkan kebocoran konstituen sel yang esensial dan mengakibatkan bakteri mengalami kematian. Keempat, interkalasi dalam deoksiribonukleat asid atau DNA. Beberapa zat warna seperti turunan trifenilametan dan akridin bekerja sebagai antibakteri dengan mengikat secara kuat asam nukleat, menghambat sintesis DNA, dan menyebabkan perubahan kerangka mutasi pada sintesis protein. Kelima, pembentukan kelat. Beberapa turunan fenol seperti heksaklorofen dan oksikuinolin dapat membentuk kelat dengan ion Fe dan Cu. Kemudian bentuk kelat tersebut dialihkan ke dalam sel bakteri. Kadar yang tinggi dari ion-ion logam di dalam sel menyebabkan gangguan fungsi enzim-enzim sehingga mikroorganisme mengalami kematian. Materi yang ketiga yaitu preservatif. Preservatif atau bahan pengawet adalah bahan tambahan pangan yang dapat mencegah atau menghambat proses fermentasi, pengasaman, atau penguraian lain terhadap makanan yang disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme. Senyawa yang terkandung di dalam bahan pengawet yaitu asam sorbat, asam benzoat, asam propionat, sulfit, nitrit dan nitrat, serta nisin. Syarat preservatif yang pertama yaitu memberi arti ekonomis dari pengawetan, maksudnya secara ekonomis menguntungkan. Yang kedua, digunakan hanya apabila cara-cara pengawetan yang lain tidak mencukupi atau tidak tersedia. Yang ketiga, memperpanjang umur simpan dalam pangan.
Yang keempat, tidak menurunkan kualitas warna, rasa, dan bau bahan pangan yang diawetkan. Yang kelima, mudah larut. Mekanisme kerja preservatif, yaitu cara kerja natrium benzoat sebagai pengawet adalah mengganggu sel mikroba mempunyai pH yang selalu netral. Jika sel mikroba menjadi asam atau basa, akan terjadi gangguan pada organ-organ sel, sehingga metabolisme akan terlambat dan akhirnya sebagian sel akan mati. Kerja asam sebagai pengawet tergantung pada pengaruhnya terhadap pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri, hamir, dan kapang yang tumbuh pada bahan pangan. Penambahan asam berarti menurunkan pH yang disertai dengan naiknya konsentrasi ion hidrogen. Dijumpai bahwa pH rendah lebih besar penghambatannya pada pertumbuhan mikroorganisme. Yang keempat yaitu desinfektan. Desinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme, misalnya pada bakteri, virus, jamur, kecuali spora bakteri, pada permukaan benda mati seperti furnitur, ruangan, lantai, dan lain-lain. Desinfektan merupakan proses menghilangkan sebagian besar atau semua mikroorganisme patogen, kecuali endospora bakteri, yang terdapat di permukaan benda mati. Senyawa yang terkandung dalam desinfektan adalah formaldehid, H2O2, natrium hipoklorida, hidroksitoluen, atau kresol. Syarat-syarat desinfektan yaitu mengandung bahan yang direkomendasikan WHO, tidak hanya virus. Desinfektan juga efektif membunuh bakteri dan jamur. Desinfektan yang aman adalah yang sudah teruji dan tervalidasi oleh lembaga terpercaya. Bisa memberikan perlindungan selama 24 jam, bisa digunakan sebagai permukaan benda. Adapun mekanisme kerja desinfektan, yaitu yang pertama menghancurkan dinding sel, yang kedua perubahan molekul protein dan asam nukleat, yang ketiga perubahan metabolit sekunder, yang keempat menghambat sintesis asam nukleat dan protein, dan yang terakhir yaitu menghambat kerja enzim. Sekian materi yang sempat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.